Uji data yang akan saya lakukan diantaranya terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji linearitas. Baik, saya akan menampilkan terlebih dahulu contoh kasusnya. Seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap hubungan komitmen organisasi terhadap disiplin kerja seseorang. Andi membuat 10 butir pertanyaan tentang komitmen organisasi dan disiplin kerja. 10 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, dan 4 setuju, 5 sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 20 responden, didapatlah tabulasi data-data sebagai berikut. Terdapat 2 tabulasi data hasil uji coba, diantaranya yang pertama ini dari variabel komitmen organisasi, dan yang kedua tabulasi dari variabel disiplin kerja. Jadi terdapat 2 variabel, yaitu komitmen organisasi dan disiplin kerja. Baik, langkah pertama untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke step by stepnya. Yang pertama yaitu uji validitas. Pertama kita masuk ke SPSS terlebih dahulu. Ini kita udah masuk ke menu SPSS, datanya masih kosong. Uji validitas ini bertujuan untuk menampilkan bahwa data yang akan kita teliti itu valid atau tidak. Maka pertamanya kita copy terlebih dahulu datanya yang dari soal, kita blok dari 5 sampai total skor juga ikut kita blok, kemudian kontrol copy, dipindahkan di sini, kontrol V. Ya, sudah muncul datanya. Kemudian kita klik variabel view. Setelah itu untuk kolom nama kita ubah terlebih dahulu namanya menjadi item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, item 10, dan untuk yang terakhir kita tulis total skor. Kemudian untuk kolom desimal kita ubah jadi 0 semua biar tidak terdapat koma-komaan. Untuk kolom-kolom lainnya seperti label, value, missing kolom, dan lainnya kita hiraukan saja terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah kita kembali lagi ke data view. Langkah-langkahnya yang pertama kita klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate, kemudian kita Ctrl Alt, semua data kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Jika sudah kita klik OK. Ya, sudah muncul hasil data validitasnya. Kita lanjut terlebih dahulu untuk tabulasi yang disiplin kerja. Ya, sebelumnya saya sudah mengcopy untuk tabulasi disiplin kerja, sama dari soal juga. Variabel V-nya juga sudah saya ubah seperti nama. Kalau yang ini pertanyaannya ada 11, sedangkan yang tadi ada 10. Desimalnya sudah dinolkan. Kemudian kalau sudah kita kembali ke data view. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Kita klik analyze, kemudian klik correlate, kemudian bivariate, kemudian kita klik
Ctrl Alt, pindahkan semua ke sisi kanan, kemudian klik OK. Ya, sudah muncul juga. Ini kita bahas terlebih dahulu hasilnya. Yang pertama, correlation dari data yang pertama yaitu komitmen organisasi. Dalam menyimpulkan apakah data itu valid atau tidak, kita mempunyai rumus atau mempunyai ketentuan dengan melihat SIG-to-tail-nya, bahwa apabila data dikatakan valid, SIG-to-tail-nya itu kurang dari 0,05. Bisa dilihat di contoh item 1, SIG-to-tail-nya 0,00, berarti ini valid. Kemudian yang item 2, SIG-to-tail-nya 0,70, berarti tidak valid. Sebenarnya saya sudah analisis hasilnya. Dari data komitmen kerja ini terdapat 3 item yang tidak valid. Sisanya 7 item valid semua. Dari ketiga item yang tidak valid tersebut, terdapat dalam item 2, totalnya 0,70. Kemudian pada item 7, totalnya 0,69. Dan pada item 10, totalnya 0,83. Selanjutnya pada tabel yang kedua, yaitu disiplin kerja. Saya sebelum sudah menganalisis, terdapat 2 item yang tidak valid, sedangkan sisanya 9 item valid. 2 item tersebut terdapat di dalam item 5. Sebagaimana kita ketahui bahwa SIG-to-tail-nya 0,325 dan terdapat di item 6 dengan SIG-to-tail 0,56. Yang artinya tidak valid karena SIG-to-tail-nya melebihi dari 0,05. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji normalitas. Selanjutnya uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas ini, kita kembali terlebih dahulu di menu data view. Kita memilih data yang validnya saja untuk dimasukkan ke uji reliabilitas. Data yang tidak valid tidak usah dimasukkan dalam uji reliabilitas. Untuk tata caranya, klik Analyze, kemudian pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Nah, kita Ctrl Alt terlebih dahulu. Pada tabel yang pertama terdapat 3 item. 3 item yang tidak valid. Ketiga item itu jangan dimasukin ke kolom sebelah kanan. Yang tidak valid itu item 2, kemudian item 7, item 10, dan total score tidak usah dimasukkan. Kita pindahkan terlebih dahulu. Kemudian klik statistik. Kemudian pada descriptive for, kita contreng scale if item delete. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Sudah muncul reliability-nya. Kita skip terlebih dahulu. Kita masukkan reliability yang data disiplin sama seperti tadi. Kita pilih Analyze, kemudian pilih Scale, Reliability Analysis, kemudian masukkan semua yang valid
ke kolom sebelah kanan. Yang tidak valid tadi terdapat pada item 5, item 5, item 6, dan skor total tidak usah dimasukkan. Tindakan, kemudian pilih statistik, discreted for-nya scale if item delete, kemudian klik continue. Modelnya alpha, kemudian kita klik OK. Ya, sudah. Hasilnya kita analisis terlebih dahulu dari yang reliability yang pertama. Didapat crown batch alpha-nya 0,752. Menurut Skaran pada tahun 1992, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Pada tabel yang pertama atau data yang pertama ini didapat crown batch alpha-nya 0,752 yang artinya dapat diterima. Kemudian pada tabel yang kedua yang berisi data disiplin kerja, crown batch alpha-nya didapat 0,822 artinya baik atau reliable. Selanjutnya tahapan dalam uji data berikutnya yaitu uji normalitas. Kita kembali lagi ke data view, kita masukkan ya, ini sudah semua, saya sudah buat filenya, file datanya sudah copy dari sini. Ini bukan skor total dari kedua tabel data tersebut. Terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Untuk variabel X, komitmen organisasi sebagai independent variable, kemudian disiplin kerja sebagai dependent. Kita kembali lagi ke data yang tadi. Ini data view-nya, kita klik terlebih dahulu variabel view-nya. Name-nya yang pertama kita ubah terlebih dahulu menjadi komitmen, dan yang kedua disiplin. Pada kolom desimal kita ubah kolom desimalnya menjadi 0. Kemudian labelnya kita ubah, kita bisa isi yang komitmen, pilih kita ketik dengan komitmen kerja, komitmen organisasi. Kemudian disiplinnya pilih labelnya disiplin kerja. Untuk measure-nya kita pakai scale, kemudian ini juga sama. Kembali ke data view. Untuk tata caranya kita klik analyze, kemudian pilih untuk tata caranya kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear, kemudian kita masukkan komitmen ke independence dan disiplin kerja ke dependent. Sudah? Kalau sudah kita klik save. Kemudian pada residualnya kita centang unstandardized. Kemudian klik continue, lalu pilih OK. Sudah ditangkap?
Sudah didapat, kita skip terlebih dahulu untuk outputnya. Kita masuk lagi ke data view. Nah, ini sudah muncul kolom baru yaitu res_1. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Tata caranya, kita klik menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog, kemudian pilih One Sample Case. Kemudian kita understand tadi, kita pindahkan ke test variable list. Kita centang normal, lalu klik OK. Nah, sudah dilihat asymmetric-nya total 0,200. Ini kita bisa lakukan lagi biar normalitas datanya menggunakan menu yang tadi. Tata cara yang pas sebelum ini kita gunakan. Kita kembali lagi ke data view, kemudian pilih Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, One Sample Case. Ini sudah masuk dan kita pilih menu Exact. Exactnya kita pilih Monte Carlo, kemudian klik Continue dan klik OK. Ya, ini sudah didapat SIG-nya 0,833, yang artinya dapat dilihat dari hasil uji normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov menggunakan Monte Carlo SIG-Total-nya didapat hasil 0,833, yang artinya lebih besar dari 0,05 atau dapat diartikan sebagai berdistribusi normal. Setelah uji normalitas, selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji linearitas. Untuk tata caranya, saya jelaskan terlebih dahulu. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Untuk tata caranya, kita buka kembali data view, kemudian pilih Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian pilih Means. Kita masukkan komitmen ke Independent List dan disiplin kerja di Dependent List. Setelah itu, kita klik Option. Pada statistik for first layer, kita pilih Test for Linearity. Kita centang pada kolom Test for Linearity. Kalau sudah, klik Continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil datanya sebagai berikut. Pada ANOVA table ini, linearity-nya diperlihatkan bahwa hasilnya 0,633. Karena signifikannya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel komitmen organisasi terhadap disiplin kerja tidak linear karena lebih dari 0,05 untuk linearity. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan, serta yang tidak bila terjadi kendala juga saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.